Beralih ke informasi lain, sebagai penduduk salah satu negeri rawan bencana, warga Indonesia dituntut selalu waspada. Hal inilah yang mendasari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi untuk membuat aplikasi pemantau bencana. Kawah Sileri di kawasan wisata Dieng, Jawa Tengah meletus saat libur lebaran lalu. Letusan ini mengakibatkan 17 orang dievakuasi, 4 diantaranya terluka. Padahal sebelumnya tidak ada tanda akan ada letusan di Kawah Sileri. Hal inilah yang mendasari dibuatnya aplikasi Magma Indonesia. Aplikasi Magma merupakan aplikasi yang berfungsi untuk memonitor kondisi kebencanaan seperti gempa bumi, tsunami, longsor, dan gunung berapi di seluruh Indonesia. Mulai dibuat 2015, awalnya Magma ditujukan untuk mempermudah alur informasi di internal Pegawai Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Namun ternyata respon masyarakat akan aplikasi ini cukup tinggi, sehingga akhirnya Magma juga ditujukan untuk informasi masyarakat umum. Ya, jadi kalau dari web browser maupun melalui aplikasi Android, masyarakat bisa mendapatkan informasi gunung api, gempa bumi, tsunami, ataupun gerakan tanah atau tanah longsor secara real time kapan saja. Jadi ini bermanfaat sekali untuk mereka yang misalnya ingin mengunjungi satu gunung api untuk melakukan pendakian. Sebelum melakukan pendakian ada baiknya mengecek aplikasi Magma Indonesia, kemudian mereka bisa melihat rekomendasi di sana apakah boleh mendaki gunung ini atau tidak, karena di dalam informasi yang disampaikan oleh Magma ini tidak kita akan memberikan rekomendasi. Informasi yang tersedia di aplikasi Magma cukup beragam, seperti kondisi gunung berapi, pantauan gempa, serta informasi abu vulkanik untuk keselamatan penerbangan. Bahasa yang digunakan juga sudah disesuaikan agar mudah dibaca oleh masyarakat awam. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari aplikasi Magma ini, mari kita lihat di smartphone ini. Pertama kita buka aplikasinya. Hal yang pertama yang Anda lihat ada 5 pilihan, yaitu pertama tentang gunung, kondisi aktivitas gunung. Kita coba buka di Gunung Anak Rakatau. Kemudian kita lihat detailnya seperti apa. Di sini dijelaskan ada kondisi cuaca, kemudian yang paling penting ialah adanya rekomendasi jika Anda ingin ke sini. Di sini dijelaskan bahwa Anda tidak boleh mendekati daerah ini sekitar 1 km. Kemudian di tempat lain ada pilihan tentang gempa bumi, yaitu bagaimana kondisi gempa bumi di seluruh daerah di Indonesia, kemudian apakah terjadi longsor di seluruh daerah di Indonesia. Dan seluruh data ini berasal dari petugas-petugas yang memang memberikan data secara real time ke aplikasi ini. Dan aplikasi ini yang paling penting ialah menurut saya ada lapor bencana. Di sini masyarakat bisa ikut beraktivitas untuk melaporkan jika terjadi bencana di daerahnya, yaitu dengan memilih lapor bencana, kemudian mengisi jenis bencananya dan sumber beritanya dari mana dan lain. Dan ini mungkin bermanfaat bagi Anda yang ingin memberikan kontribusi ataupun bagi Anda yang ingin mencari informasi terkait kondisi gempa, cuaca, dan juga yang lainnya. Franky Wijaya, Bandung.